Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita masih ada di tempat ini. Kita diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah. Ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan anugerah dari Tuhan. Kita mau bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Sampai hari ini, detik ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna bagi kehidupan kami. Kami sudah melewati berbagai proses Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, kemampuan, bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan kami terima. Bapa yang baik, sebentar Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Engkau lewat pujian penyembahan kami. Kuduskanlah setiap hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu kerja atas kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau selalu ada dan Kau selalu menyertai setiap hidup kami Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, Kau selalu menggenggam tangan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan Tuhan. Selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Rahmat-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Ya Abbas. Ya Allah. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah
Tuhan. Merasakan kasih kebaikan Tuhan. Mari kita mau sama-sama mengangkat tangan kita. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini ya Allah, Tuhan kami adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Setiap hari kami boleh melihat, merasakan kebaikan Allah. Setiap saat kami diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, di tengah-tengah masalah tantangan, kami tetap mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sekarang kami memuji-muji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Sekarang umat-Mu datang kepadamu Tuhan dengan membawa segenap kehidupan kami. Masalah problem persoalan hidup ini, kami mau bawa kepadamu Allah, kami menyerahkan kepada Engkau. Supaya kami terbebas, terlepas daripada apapun yang mengikat kehidupan kami. Mohon kekuatan daripada Allah membebaskan kami, sehingga waktu kami memuji menyembah Engkau, ada kelegaan, ada ketenangan, ada kedamaian di jiwa kami, sehingga pujian kami boleh terangkat dan naik dalam hadirat Allah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan kehidupan kami, sucikan kami Allah dengan kuasa darah-Mu. Allah yang kudus memberkati kami, Allah yang kudus bertahta di atas pujian kami, Allah yang kudus melawat kami semua, dan kami semua akan menikmati berkat yang daripada Allah. Luar pujian penyembahan kami, sebentar lagi juga kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang saat ini masih dalam perjalanan. Tuhan tolong supaya hamba-Mu juga tiba dalam pimpinan kuasa Tuhan, dan kami akan beria-ria menyambut kebenaran Tuhan dan menyambut firman Allah, menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami, karena Engkau memberkati. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Yang siap menari buat Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji dan serukan
karena bersukacitalah. Tak tapi Ia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak pernah terhenti, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu bersedih, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai dan bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Saya persilahkan duduk Bapak Ibu. Tapi kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biar benih itu boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh menghasilkan buah yang manis. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus.
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Saja semua berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Saya kepada hamba-Nya, membuat mukjizat terjadi. Kau membuat mukjizat terjadi. Kau membuat mukjizat terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa berkumpul di minggu-minggu terakhir di tahun 2024. Kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa sebagaimana kami ada sampai hari ini karena ada pernyataan Tuhan dari awal tahun sampai menjelang akhir tahun ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu ada menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau dan kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum. Lengkapi ibadah hari ini Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi isi hati-Mu.
bagi jemaat GSJ Fajar Baru Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti, memahami maksud hati, isi hati Tuhan kepada kami. Dan kami, iman percaya kami semakin hari semakin naik. Dan Engkau yang menjadi andalan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal pemberitaan firman ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan sembunyikan hamba-Mu yang penuh banyak kekurangan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan kami siap untuk diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami siap diberkati. Semua yang siap diberkati bersama-sama dan saya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya suka banget itu lagu tadi barusan. Ya, cuman udah berakhir aja. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya mengucap syukur kembali dipercayakan oleh Ibu Gembala di tempat ini, Bu Ketut, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tema pagi hari ini adalah tempat perlindungan terhadap angin ribut. Mungkin saudara pikir, loh kok angin ribut ya? Ya, saya mau katakan begini, bahwa hari-hari terakhir di tahun 2024 ini kita banyak mengalami fenomena, betul ya Bapak Ibu? Lihat di berita ada angin ribut di mana-mana, ya. Ada banyak banjir terjadi ya di Jawa Barat, ya. Dan keadaan ekonomi juga tidak semakin baik, ya. Sampai hari ini juga daya beli masyarakat itu menurun, saudara ya. Banyak teman-teman saya juga yang punya kios di Tanah Abang, ya, punya toko di mal-mal tutup, perlahan-lahan tutup, ya. Kenapa? Ada fenomena yang luar biasa terjadi di bidang ekonomi yang membuat daya beli masyarakat itu menurun. Ya. Daya beli masyarakat ternyata terjadi itu di awal bulan dan akhir bulan. Awal bulan waktu terima gaji. Tengah bulan udah gak beli apa-apa lagi. Udah jarang ya. Jadi saran saya kalau mau keluar-keluar jangan awal bulan atau akhir bulan, macet. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Hari ini saya mau sampaikan adalah isi hati Tuhan bahwa Dia itu tempat perlindungan bagi kita. Maupun terhadap setiap masalah persoalan yang kita alami. Karena masalah persoalan yang datang itu kadang-kadang seperti angin ribut. Angin ribut itu kalau datang dia tidak terduga. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Tahu-tahu datang aja. Dan biasanya angin ribut itu membuat kita takut dan membuat kerusakan yang besar. Oke, kita baca satu firman Tuhan di Yesaya 25 ayat 4. Yesaya 25 ayat 4 berkata begini. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, itu adalah tempat perlindungan. Amin. Tempat perlindungan. Nah, penulis kitab ini adalah Nabi Yesaya. Yesaya itu hidup di zaman 4 raja, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan dalam masa kehidupannya itu, dia ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada jemaat orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu tempat pengungsian. Seperti ayat yang sudah kita baca. Klik boleh. Yesaya itu berarti Yesayahu. Oke. Ya. Yesayahu. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Yesayahu. Yang artinya adalah Tuhan keselamatan atau penyelamatan Tuhan. Nah, tugasnya dia
menyampaikan kepada jemaat di Yehuda atau di bangsa Israel bahwa Tuhan itu keselamatan atau keselamatan yang datang daripada Tuhan. Nama Yesaya ini mencerminkan peran dia yang ditugaskan. Jadi saya mau katakan gini, setiap nabi di dalam Alkitab itu punya tugas masing-masing. Amin. Nah, salah satunya adalah Yesaya ini punya tugas adalah untuk menyampaikan kabar bahwa Tuhan itu penyelamatan. Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu tempat perlindungan kita. Tuhan itu kota benteng yang teguh. Amin. Saudara masih percaya seperti itu? Nah, kalau saya sampaikan ini, saya juga cuma jadi perpanjangan daripada kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Ya. Ini menggambarkan Tuhan sebagai pelindung dan penyelamat bagi mereka yang tertindas dan membutuhkan. Kita semua pasti membutuhkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kadang-kadang kita merasa tertindas, kadang-kadang kita juga merasa apa? Merasa ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita dapati. Tuhan itulah sumber dari perlindungan dan kebutuhan kita. Amin. Oke, saya masuk ya. Nah, sebenarnya firman Tuhannya cukup di Yesaya 25 ayat 4 aja. Ya, kalau kita yakin sebenarnya bahwa Tuhan itu adalah tempat penyelamatan, bahwa Tuhan itu adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang tertindas dan yang membutuhkan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saudara dan saya bisa jalani hidup dengan tenang dan aman. Amin. Saudara bisa jalani hidup dengan penuh keyakinan. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini disampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Nggak tahu mau jadi apa di sana. Amin. Di akhir tahun 2024 aja sudah seperti ini. Apalagi di tahun 2025. Dunia nggak akan semakin baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan, dunia akan semakin tidak baik. Tetapi yang kita mau mesti imani bahwa Tuhan kita selalu baik dan tetap baik. Amin. Dia selalu ada menyertai kita. Nah, kadang-kadang waktu menghadapi persoalan masalah hidup ini, ada satu fenomena kita bisa menjadi takut dan kita bisa menjadi ragu. Dan itu membuat iman kita goyah. Saya senang sekali bahwa Tuhan itu kalau kasih firman di perjanjian lama, biasa dia kasih juga di perjanjian baru. Sebagai contohnya. Ya. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita bisa melihat contoh ya masalah persoalan ya yang Tuhan izinkan terjadi pada murid-murid dan Tuhan katakan bahwa Tuhan tetap menyertai dan dia tetap menjadi tempat perlindungan. Biarlah kebenaran firman yang kita akan baca dari Matius ini akan menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi kekuatan bagi kita untuk masuk di dalam tahun 2025 dengan penuh keyakinan bahwa iman bahwa Tuhan tetap menjadi perlindungan kita. Saya akan bacakan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian udah tahu ini cerita, tapi nggak apa-apa. Yesus meredakan angin ribut. Matius 8 ayat 23 sampai 27 berkata begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus dan murid-murid masuk ke dalam perahu, berarti bersama-sama. Oke? 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita. Tolonglah kita binasa. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27 ayat yang terakhir. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dari pembacaan firman Matius 8 tadi, ada 7 poin yang harus kita amati. Yang pertama-tama, ya, Yesus pergi bersama-sama dengan murid-muridnya. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian.
contoh dari firman ini mengatakan bahwa waktu Yesus pergi bersama-sama dengan murid-murid terjadi angin ribut. Kebersamaan saudara dan saya tidak menjamin bahwa nggak ada masalah dalam hidup kita. Amin. Saudara dan saya harus tahu itu. Bahwa mengikut Yesus bukan semuanya aman, bukan tidak ada masalah. Tetapi pasti ada aman dan damai sejahtera, saya mau katakan begitu. 2025, tadi saya bilang tidak semakin baik. Ya, ada banyak masalah persoalan yang akan kita hadapi. Dan Tuhan udah kasih tahu, kebersamaan you dan saya tuh bukan gak ada masalah loh, ada. Murid itu, ya, itu bukan siapa-siapa saudara, itu lebih dari pengikut. Pengikut lain dengan murid. Murid itu adalah orang yang diajar oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya jemaat GSJ Duta Firman lagi. Jemaat GSJ Fajar Baru adalah bukan pengikut Yesus tapi murid Kristus. Amin. Kita murid, kita mau dimuridkan, mau diajar oleh Tuhan. Amin. Melalui kebenaran firman ini Tuhan mau mengajar kita. Bahwa kebersamaan dia bersama dengan kita tidak mesti tenang-tenang saja. Ada banyak masalah persoalan. Saudara siap hadapi banyak persoalan di tahun 2025? Pak, yang tahun ini aja udah belum tahu saya mau selesainya gimana Pak. Mau 2025 lagi. Jangan takut ya. Tuhan udah bilang emang ada masalah ya. Nah kedua, yang saya mau katakan bahwa klik boleh Pak. Sekonyong-konyong terjadi angin ribut. Waktu kita jalan dengan Yesus udah melayani, ya udah ikut ibadah pagi, 1, pagi 2, komsel semua, ya, amin, ya. Sekonyong-konyong terjadi angin ribut. Masalah itu akan terjadi tanpa engkau dan saya duga. Ingat kasus Ayub? Lagi enak-enak. Orang yang saleh loh saudara. Hidupnya sudah benar. Ya amin. Tahu-tahu harta habis. Anak mati semuanya. Seperti itu. Enggak terduga. Nah saya mau katakan masalah datang. Saya pernah katakan juga di sini. Itu tidak ada permisinya sama saya dan saudara. Permisi saya mau datang, enggak. Tiba-tiba dia datang. Dan itu biasa bisa bikin membuat kita tergoncang. Baru nomor 2, naikin lagi, mundur lagi. Bukan? Yes. Oke, yes, udah sampai situ aja. Sekonyong-konyong masalah itu datang. Dan saya yakin percaya saat ini juga kita sedang menghadapi masalah. Amin. Sedang menghadapi masalah, ya kan? Berat nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Berat. Ya. Angin ribut itu sesuatu yang tidak bisa saya dan saudara hadapi. Amin. Nggak bisa kita hadapi. Itu fenomena alam. Dan kalau dikatakan angin ribut pada saat ini, itu masalah yang kita tidak bisa handle dengan kekuatan kita sendiri. Saya mau katakan begitu. Dan itu di tahun 2025 akan ada banyak. Masih ingat COVID? 2020. Fenomena masalah persoalan itu biasanya 5 tahun. Saya nggak nakut-nakutin, enggak. Biasanya siklusnya tuh 5 tahun. 5 tahun. Hati-hati. Tetapi kalau kebenaran firman hari ini datang kepada kita semua, Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi itu. Amin. Ya. Ada lagu yang bilang apa? Aduh, kok jadi saya lupa tuh lagu ya. Nggak ada pemain gitarnya sih. Oh enggak. Ya. Di saat badai bergelora. Nah Tuhan mau bilang ada banyak badai di sana yang bergelora. Tapi ingat,
Kamu kan nyanyi, ku akan terbang bersamamu. Kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, ya. Poin kedua, masalah itu datang tidak terduga dan itu bisa membuat kita ketakutan. Waktu masalah itu datang, kadang-kadang kita lihat Tuhan itu seperti tertidur. Tuhan, ya. Kok Tuhan gak tolong padahal saya udah melayani. Saya udah ikut komsel atau apa KKA atau apapun Tuhan. Tuhan sepertinya tertidur. Melalui masalah ini sebenarnya iman kita sedang diuji oleh Tuhan. Ayub pun diuji oleh Tuhan, saudara. Amin. Ya, kamu percaya gak sama saya? Kamu tetap gak bersandar sama saya? Kamu percaya gak saya menyertai engkau? Kamu percaya gak pertolonganku tepat pada waktunya? Bukankah kita tahu firman itu? Amin. Kita sering tahu itu. Dan sering kita ucapkan. Nyanyi lagi saudara. Amin. Tetapi waktu masalah itu datang kadang-kadang Tuhan seperti tertidur. Tuhan gak menolong kita. Di mana kau Tuhan? Di mana kau Tuhan? Klik ayat 4. Saya gak akan lama-lama saudara. Ya. Karena saya gak mau jadi pendeta yang paling lama berkhotbah di sini. Biasanya kan, aduh lama tuh bikin ngantuk katanya. Nah, jangan waktu kebenaran firman disampaikan, jangan tidur saudara. Ya, jangan sampai tidur. Amin. Udah pernah baca di Perjanjian Baru, ada orang tidur saudara, jatuh, mati. Saya nggak bilang saudara mati, enggak. Etikus namanya, nanti baca ya di firman Tuhan. Untung aja Tuhan jamah, akhirnya itu lagi saudara. Hidup lagi. Nah, waktu masalah itu datang dan Tuhan sepertinya tertidur, kita menjadi takut, ya. Bahkan kita berdoa, Tuhan tolong. Saudara lihat ada kata merah yang saya buat di sini. Apa itu tulisannya? Baca 2, 3. Iya, kadang-kadang kita salah berdoa saudara. Karena ketakutan kita salah berdoa. Tuhan tolong, aturannya stop sampai di situ. Atau kita perkatakan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau Tuhan. Masalah boleh datang. Persoalan boleh datang. Ya. Tetapi aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan berikan kekuatan untuk kita bisa melewati masalah itu. Katakan amin. Amin. Tetapi kita suka salah berdoa. Tuhan tolong binasa ini Tuhan. Imanmu kok bilang kita binasa. Padahal waktu kita bilang Tuhan itu pertolongan kita. Kadang-kadang waktu kita menghadapi masalah dan kita melihat Tuhan seperti tertidur. Kita merasa itu, aduh kok gue sendirian ya. Percuma gue melayani Tuhan. Dan kita salah berdoa saudara. Kita binasa. Karena kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi harusnya kita melihat dengan mata rohani kita. Melalui masalah persoalan, ya, sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Supaya kita tahu bahwa dia tetap ada bersama dengan kita. Amin. Saya nggak tahu akan kejadian apa 2025. Saudara juga nggak akan tahu. Tapi saya selalu mau ulang-ulang ini. Yang selalu kita harus tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dan Tuhan tetap menjadi perlindungan bagi kita. Amin. Oke. Jadi waktu saudara menghadapi masalah persoalan. Kalau Tuhan seperti tertidur. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan sampai salah berdoa. Amin. Tetap arahkan mata imanmu, mata rohanimu kepada Tuhan. Kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kepada situasi yang engkau lihat dengan mata jasmani. Tetapi lihatlah sesuatu dengan mata rohani. Karena engkau akan naik level. Saya mau katakan begitu. Amin. Kenapa dunia semakin gak baik? Ya, karena dunia akan lenyap. Tetapi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, mereka akan naik level. Mereka akan terbang bersama Tuhan. Kalau terbang dia naik, nggak ada terbang turun saudara. Artinya itu mendarat, ya kan? Mustinya, ya, melalui masalah persoalan, iman saudara yang terbang, tinggi naik.
Bukan saudara yang terbang. Bingung orang nanti, ya kan? Ada masalah kok terbang dia? Bukan begitu. Itu ku akan terbang bersamamu. Imanmu naik level. Terbang mengatasi badai persoalan. Amin. Udah bukan zamannya kita ngerengek-rengek sama Tuhan. Amin. Tapi kita perkatakan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Sebab Tuhan besertamu. Lanjutannya. Perkatakan selalu firman Tuhan. Renungkan siang malam. Itu dia saudara. Itu dia kuncinya. Ayo. Melalui kebenaran firman ini Tuhan mau kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih mengandalkan Tuhan. Dan kita punya iman naik level. Ya. Ketakutan membuat kita tidak bisa berdoa dan benar. Ketakutan ya membuat kita panik. Ya. Saya ingat waktu saya belajar nyelam pertama. Ya. Diving saudara. Nggak bisa berenang dulu. Tapi bisa diving. Ya. Teman saya bilang begini. Satu kata, don't panic, jangan panik. Jangan panik. Biasanya kalau menghadapi masalah persoalan itu, ya laki-laki biasanya agak tenang, saudara. Perempuan yang bagaimana nih, seperti itu. Kenapa? Karena biasanya wanita itu jalan dengan perasaan. Tetapi wanita-wanita di sini jalannya dan iman. Laki-laki biasa jalan dan logika. Nggak mungkin. Udahlah, lu jangan berdoa-berdoalah. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi laki-laki di sini juga berpikir dengan iman. Amin. Jangan pakai logikamu, jangan pakai perasaanmu, tapi pakai iman. Hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Perasaan bisa naik turun, ya. Logika bisa terbalik. Saya mau katakan begitu. Amin. Hidup dengan iman. Sedap banget ini kalau kayak begini nih ya. Nanti di ibadah kedua ini lagi atau yang lain aja Bu? Oh ini lagi, oh terserah. Oke. Nah yang kelima ya. Kenapa sih kita takut? Saudara pernah ini enggak? Pernah merenungkan kenapa sih saya takut? Karena kita kurang percaya. Ya, betul enggak? Ya. Saudara enggak mungkin kasih sesuatu barang kepada orang yang tidak saudara kenal. Betul? Kenapa? Saudara takut. Amin. Ya. Kita takut karena kita kurang percaya. Ternyata ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara takut karena kita kurang percaya. Kenapa kita kurang percaya? Karena kita kurang percaya, kita harusnya memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 121 waktu menghadapi masalah persoalan. Katakan itu saudara. Kita kurang baca firman Tuhan. Kita kurang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita kurang hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi percayalah di balik setiap masalah persoalan itu. Tuhan mau level iman kita naik. Amin. Nah saya mau katakan, Tuhan mau level iman jemaat GSJA Fajar Baru naik. Ya, jangan di sini aja, jangan naik. Ya, karena engkau akan jadi berkat kok. Engkau akan jadi berkat, percaya sama saya. Amin. Jangan mau tinggal di zona aman. Kadang kita pikir udahlah di zona aman aja. Waktu mau diajak keluar ke zona yang di luar zona aman, kita takut. Kenapa? Karena kita kurang percaya. Waktu Tuhan mau angkat naik kita punya iman, kita takut. Ya, melalui masalah persoalan Tuhan sedang mau menaikkan iman saya dan saudara. Amin. Mazmur 121 berkata begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ini yang dahsyat. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Saya dan saudara harus berkata seperti itu. Katakan dan iman. Pertolonganku datangnya dari Tuhan.
Pertolonganku dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Baca ayat selanjutnya, saudara. Dia menjaga keluar masukmu. Ya, dia menjaga engkau dari panas terik. Seperti Yesaya 25 ayat 4 yang kita baca. Amin. Dia menjaga engkau dari hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Dia jaga, saudara. Itu dia Tuhan kita. Itu dia Tuhan kita. Kita harus kenal dia. Kita harus percaya sama dia. Kenapa kita kurang percaya? Klik. Boleh nomor 6. Yesus menghardik dan danau itu dan sekitar juga teduh dan tenang. Bagi Tuhan itu masalah persoalan angin ribut itu gak ada masalah, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita suka nyanyi, tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada. Pakai tepuk tangan, pakai goyang-goyang lagi. Tapi waktu masalah persoalan datang, aduh. Kata Tuhan gini, katanya tiada yang mustahil, ya kan? Seperti itu. Amin. Nggak ada yang mustahil. Saya mau katakan di sini, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ayo kita gali firman Tuhan sedikit, ya. Pernah dengar kisah 5 roti dan 2 ikan? Itu bicara tentang apa, saudara? Tuhan memberi makan. Jangan pernah takut tahun 2025 engkau nggak makan. Saya mau katakan. Dia di atas hukum matematika. Gaji Pak, gaji suami saya segini Pak. Biasanya tuh Pak, tanggal 10 juga udah numpang lewat Pak. Itu hitungan matematika. Tetapi Yesus Tuhan kuasanya di atas hukum matematika. 5 roti, 2 ikan kasih makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Masih sisa 12 bakul. Amin. Apa lagi? Dia di atas hukum fisika. Siapa yang bisa jalan di atas air? Enggak ada kan? Tuhan kita bisa. Enggak mungkin Pak ada orang bisa jalan di atas air. Tapi dia bisa. Ada orang yang bisa naik terbang seperti ini? Enggak bisa. Enggak ada. Enggak mungkin Pak. Karena hukum gravitasi mengatakan setiap barang yang kita lempar ke atas pasti akan jatuh turun ke bawah. Seperti itu kan? Tetapi Yesus menampakkan kepada murid-murid. Dia naik ke surga. Di hadapan. Disaksikan oleh murid-murid. Naik loh saudara. Apalagi? Saudara mau ngomong apa lagi? Hukum apa lagi? Banyak saudara. Percaya kan Tuhan? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ayo ya. Iman kita berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Iman kita berkata bahwa Tuhan kita mampu melakukan apapun juga. Kenapa sih? Saudara mau tahu kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia pencipta. Amin. Kita ciptaannya. Dia creator. Dia pencipta. Saudara. Amin. Dia pencipta. Hukum biologi bilang. Wanita mengandung kalau ada berhubungan dengan laki-laki. Tetapi Maria mengandung. Dikandung oleh siapa? Roh Kudus. Apa sih masalah persoalan saudara yang berat? Ditinggal suami, selingkuh suaminya. Anak kurang ajar, anak narkoba, atau apapun juga. Masalah hutang. Selesai saya mau katakan begitu. Yang penting kita punya iman percaya kepada Tuhan. Amin. Yang penting kita punya iman percaya kepada Tuhan. Haleluya. Oke. Mazmur 62 ayat 7 dan 8. Kalau gak salah bunyinya begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dan ada lagunya. Tuhan itu, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan apa?
sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Tuhan mau saya dan saudara mengalami itu. Amin. Mengalami Tuhan. Bukan dari kata orang. Ayub dulu bilang, dulu dari kata orang aku tahu dia. Tetapi waktu dia menghadapi masalah persoalan itu, selesai semua. Habis hartanya, rumahnya, anak-anaknya mati 10 orang. Tetapi at the end, di akhirnya dia bilang, baru dulu dari kata orang aku tahu dia. Tapi sekarang aku mengenal dia. Dan Tuhan mau saya dan saudara kenal. Saudara ya, jangan dari saya aja saudara kenal Tuhan. Tapi saudara harus alami. Kenapa? Karena engkau akan menjadi saksi bagi Tuhan. Dan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Oke, klik nomor 7 terakhir. Murid-murid heran. Karena ternyata mereka belum kenal dekat dengan Tuhan. Ya, mereka kenapa dia heran? Orang apa ini? Sehingga danau dan angin tunduk kepada dia. Karena dia belum kenal Tuhan. Ayo kita kenal Tuhan. Amin. Tadi saya bilang Tuhan mau kita kenal dia. Tuhan kenal saudara gak? Kenal. Tapi jangan-jangan kita yang gak kenal Tuhan. Amin. Saya mau katakan begini, kenapa saya bilang Tuhan kenal saudara? Waktu engkau masih di kandungan ibumu, Tuhan itu yang membentuk engkau di Mazmur 139, yuk saudara baca. Dia akan tahu hari-hari ke depan yang akan terjadi. Amin. Saudara dan saya itu dipilih, dipanggil untuk menjadi umatnya, untuk menjadi percaya. Saya dan saudara dipilih, dipanggil untuk menjadi apa? Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjangkau menjadi penjala manusia. Saya mau katakan begitu. Saya udah berapa kali bilang di sini. Kewajiban kita mengikuti dia dan kewajiban dia memperlengkapi kita. Amin. Salah satu Tuhan cara memperlengkapi kita adalah menaikkan level iman kita. Amin. Salah satu cara untuk menaikkan level iman kita adalah melalui masalah persoalan. Amin. Jadi jangan pernah takut menghadapi masalah persoalan. Amin. Haleluya. Saudara mau masuk 2025? Yakin akan menghadapi masalah persoalan angin ribut? Amin. Matius 7 ya berkata begini. Tuhan bilang, orang yang bijaksana, ada 2 orang saudara ya. Yang satu bangun rumahnya di atas pasir, yang satu bangun rumahnya di atas karang. Ya. Waktu terjadi angin ribut, rumah yang di atas pasir hancur. Tetapi rumah yang di atas batu karang tetap berdiri. Amin. Rumah yang di atas pasir adalah orang-orang yang tidak hidup mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan seperti itu secara sederhana. Tetapi yang luar biasa, ya Tuhan bilang orang-orang yang membangun rumah di atas batu karang adalah orang bijaksana. Lihat kiri kananmu, engkau bijaksana. Saudara tahu bijaksana apa? Yuk kita baca ya. Biar enak ya. Biar enak. Matius 7 ayat 27 boleh ditampilkan di sini sebentar aja. Bisa ditampilkan ayat Alkitab. Matius 7 ayat 26 dulu. Oh sorry, ayat 24. Matius 7 ayat 24. Ya. Biasa saya kalau khotbah tuh sampai jam 10, hampir setengah 11. Tapi ya, habis ini selesai saudara, tenang aja ya. Amin ya. Tetapi yang penting kan bukan lamanya, yang penting firman-Nya datang. Saya mau katakan Tuhan mau saya dan saudara naik level. Amin. Iman kita naik, jangan pernah mau standar. Matius 7 ayat 24 dulu deh ya. Ayat 24 berkata begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya,
ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Masuk tahun 2025. Sudah saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Maka engkau dan saya akan mampu untuk melewati setiap badai hidup itu. Angin ribut yang datang. Level iman kita akan semakin naik. Jangan cuma mau dengar tapi gak ngelakuin. Jangan cuma dengar, cuma merenungkan. Gak cukup, harus melakukan. Ya, Tuhan sendiri yang bilang loh, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika angin ribut itu datang, rumah itu tetap berdiri. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam rumah itu. Amin. Haleluya. Boleh klik terakhir aja. Saya mau katakan begini. Sebelum itu, oke. Angin ribut adalah metafora. Metafora itu apa? Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok yang bukan arti yang sebenarnya. Tetapi melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya tulang punggung itu artinya orang yang diandalkan. Atau anak emas berarti anak kesayangan. Nah, angin ribut juga itu menggambarkan tentang masalah persoalan yang akan kita hadapi. Tantangan penderitaan yang dialami manusia. Nah, makna dari peristiwa ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan kita yaitu Yesus atas alam dan menegaskan bahwa iman kepadanya dapat mengatasi ketakutan dan kekhawatiran kita. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan itu menolong, langsung dia tolong. Saya mau katakan begitu. Dan kita bersorak-sorak senang. Amin. Wah, doanya dijawab, sembuh. Amin. Wah, doanya dijawab, dapat jalan keluar, suaminya balik, gajinya naik. Dijawab. Tetapi kadang-kadang Tuhan enggak jawab seperti itu. Dia kasih waktu yang panjang. Amin. Supaya apa? Iman percaya kita tetap naik di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang berdoa untuk beli rumah pagi hari ini? Belum kebeli. Gak usah tunjuk tangan ya. Tuhan tahu, saya gak tahu gak apa-apa. Siapa yang cari jodoh? Gak usah tunjuk tangan, Tuhan tahu. Siapa yang hari ini mengalami masalah persoalan dengan rumah tangga? Ya, gak usah tunjuk tangan, Tuhan tahu. Belum selesai Pak masalahnya, gak apa-apa. Tuhan lagi mau naikkan level imanmu dan saya, amin. Saudara jangan lihat saya keren kayak begini. Karena mau ke Fajar Baru, saya keren. Ya saudara, ya amin. Benar, ya. Saya mungkin, ini baju udah pernah pakai gak ya? Ntar dibilang bajunya itu aja. Kadang-kadang ada perasaan gitu loh saudara, ya kan. Padahal sebenarnya saudara kan gak perasaan gitu. Cuman ngeliatin aja, kok itu aja. Amin. Ya. Saya mau katakan, saudara jangan lihat begini. Ada banyak masalah persoalan bagi saya. Ya, setiap kita ada sisi gelap, saya mau katakan begitu. Ya, ada sisi gelap. Ayo selesaikan sama Tuhan. Amin. Tuhan bisa selesaikan kok. Ayo kita masuk ke tahun 2025 dengan meninggalkan sisi gelap kita. Yang kurang percaya sama Tuhan, yang kurang beriman sama Tuhan, kita tinggalin. Yang kecewa sama Tuhan, kita tinggalin. Karena dia tetap menjadi tempat perlindungan bagi kita. Amin. Haleluya. Yuk. Pernah kecewa, pernah gak mau, ya, gak percaya sama Tuhan. Tinggalin di 2024. Ayo kita melangkah masuk 2025 dengan iman percaya kepada Tuhan. Engkau menjadi tempat perlindungan bagiku terhadap angin ribut. Masalah persoalan boleh datang, tetapi engkau tetap ada menyertai aku. Ya, ayo ingat lagi. Ya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi ada gada dan tongkatmu. Saya mau katakan, di balik setiap masalah persoalan yang kita hadapi, sekali lagi saya katakan, ada berkat Tuhan. Amin. Ada berkat Tuhan.
Baca ya, Yusuf. Bagaimana dijanjiin akan menjadi kepala. Tapi berapa lama dia bisa menjadi itu? Dia ditipu, dikhianati seperti itu. Dipukulin sama saudara-saudaranya. Tetapi at the end dia bilang, kalian merencanakan atau mereka-reka yang jahat terhadapku, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Orang barangkali bilang saudara, nggak ada masa depan, tetapi di dalam Tuhan ada masa depan. Saya mau katakan gitu. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Lu udah gak bisa ketolong. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Jangan pernah mendengar perkataan Tuhan. Jangan pernah mendengar perkataan orang. Tapi dengarlah perkataan Tuhan. Makanya saya tutup dengan satu quote. Klik boleh. Ini namanya Mother Teresa. Ya. Dia bilang begini, berceritalah lebih banyak kepada Tuhan daripada manusia. Karena manusia hanya memberi saran, tetapi Tuhan memberi jalan. Saudara mau saran atau jalan? Jalan. Ya, ada masalah persoalan, cari Tuhan terlebih dahulu. Maka dia akan berikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya undang tim pemusik. Oh, ini tim musik semuanya di sini ya. Saya baru lihat yang 3. Tapi kalau yang pemain drum menjadi idola saya nih pemain drum. Ya, saya kalau ngelihat dia main drum itu, menyesal loh. Kenapa waktu kecil saya nggak main drum gitu. Udah umur 60 begini, pas mau begitu-begitu jadi kaku semuanya. Ya, oke. Lingkupiku. Ya. Ayo kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Dan kita mau pastikan bahwa kita akan tinggalkan segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, segala sisi gelap kita, segala kurang percaya kita di tahun 2024. Dan kita mau melangkah dengan Tuhan untuk masuk di dalam tahun 2025. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, oh naungi kami Tuhan. Dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang
Hamba sudah menyampaikan isi hatimu kepada jemaat GSJ dan Fajar Baru. Tuhan, biarlah Tuhan kebenaran firman ini memperkuat iman mereka. Perkataan Tuhan ini memperkuat iman mereka. Dan kami mau tinggalkan segala kekhawatiran, kekecewaan, kurang percaya kami di belakang kami. Dan kami akan melangkah dengan iman yang tertuju, mata rohani yang tertuju kepada Tuhan. Untuk menjalani kehidupan kami dan masuk di tahun 2025. Karena kami tahu Engkau yang menjadi pelindung kami. Engkau yang menjadi kota benteng kami. Engkau yang menjadi sumber berkat kami. Tidak akan kekurangan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Apapun masalah persoalan kami saat ini Bapa, kami percaya Tuhan akan menyediakan bagi kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kami. Tuhan mau yang utama adalah iman kami naik level. Dan kami hanya bergantung kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami sudah diberkati. Semua yang sudah diberkati bersama-sama dan saya katakan amin. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati saya dan saudara. Terima kasih Bapak Pendeta Jerry yang sudah menjadi berkat bagi kita. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di dalam segala musim kehidupan kami Tuhan. Tuhan selalu nyata dan nampak jelas dalam hidup kami. Karena kami melibatkan Tuhan. Dari masalah perkara yang kecil kami tidak mau atasi sendiri. Kami akan terus dan terus melibatkan Tuhan. Sampai kami boleh melihat kuasa Tuhan itu jelas nampak dalam hidup kami. Sehingga sekalipun ada angin ribut, kami akan bisa tetap bertahan. Karena kuasa Tuhan ada bersama kami. Karena kami terus menyebut, memanggil nama Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan. Dan kami akan dibawa naik level secara iman. Kami tidak mau hanya sampai di sini Allah. Kami mau terbang bersama dengan Tuhan.
Kami mau naik, kami mau dibawa menjadi kepala. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat, contoh teladan bagi banyak orang. Dalam segi iman kami Tuhan, kiranya Engkau melihat iman yang terus bertumbuh oleh karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami terima melalui hamba-hamba Tuhan, yang kami gali sendiri di dalam pimpinan kuasa Tuhan, yang kami dengar setiap hari, setiap saat ketika kami merenungkan firman Allah itu. Roh kami pun Tuhan dibuat menyala-nyala oleh Tuhan. Sehingga kami katakan kami tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Ada Tuhan memegang kami. Ada Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami. Sudah terbukti firman-Mu Allah. Tolong kalaupun saat ini Tuhan, kami masih meragukan janji-Mu, masih meragukan firman-Mu, masih meragukan kuasa-Mu. Firman Tuhan sudah menjawab kami pagi hari ini. Lewat hamba-Mu, lewat penjabaran firman Allah sudah terjawab keraguan kami. Tidak ada perlu kami takutkan. Ada Yesus, ada Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Buat dana Natal yang kami butuhkan, Engkau sudah menjawab doa kami. Umat-Mu berdoa, berpuasa, menyerahkan diri di hadapan Allah, memohon kecukupan daripada Allah. Tuhan sudah buktikan dengan nyata bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Sudah ada Tuhan, sudah kami terima. Kami bersyukur dan berterima kasih. Bahkan keperluan-keperluan dalam keluarga kami juga Tuhan, kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kami bergumul berlama-lama. Karena tangan Tuhan yang kudus mengulurkan berkat-Nya bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Bagi hamba-Hamba yang melayani Tuhan, jangan izinkan ada keraguan dalam kehidupan kami. Bahwa pelayanan kami sia-sia. Sesungguhnya setiap pelayanan apapun yang kami lakukan, sekecil apapun sangat berarti, berharga di mata Tuhan. Ini yang membuat kami bersyukur, bersukacita Allah. Karena semua kami dilibatkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian, membangun, mengembangkan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa buat semua anak-anak Tuhan yang datang dari luar daripada gereja Fajar Baru yang menyampaikan firman-firman Tuhan melalui mimbar ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka karena mereka sudah menabur berkat di tempat ini. Demikian buat hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry, kami bersyukur Allah. Kami boleh bekerja sama di hadapan Allah untuk membangun gereja ini dengan apa yang dapat kami lakukan. Kami akan lakukan dengan tulus, dengan kerendahan hati kami. Hanya Tuhan yang kami muliakan, hanya Tuhan yang kami bawa, hanya Roh Kudus memimpin pelayanan hamba-Mu ini Allah. Sehingga setiap pelayanannya dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Allah dalam nama Yesus. Hamba-Mu terus diberkati, Jemaat Fajar Baru terus diberkati, WL pemain musik, demikian juga Tuhan Mat Singer, buat hamba-Mu yang mengambil bagian dalam asyir. Dalam nama Tuhan Yesus Multimedia semua diberkati oleh Tuhan. Karena mereka melayani dengan penuh sukacita daripada Allah. Buat panitia Natal kami bersyukur. Mereka punya hati yang begitu luar biasa. Tetap percaya mengandalkan Tuhan. Dan mereka sudah diberkati, sedang diberkati dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan kami ingat di tanggal 15 yang akan datang jam 4 sore. Kami akan merayakan perayaan Natal di tempat ini. Berikan Tuhan cuaca yang baik. Tamu undangan yang kami undang boleh hadir di tempat ini. Kiranya tempat ini akan menjadi tempat pujian, sorak-sorai kemenangan bagi nama Yesus. Tuhan disukakan dalam perayaan Natal penuh dengan sukacita karena Engkau datang memberikan kami damai dan kemenangan. Kiranya Tuhan semua acara-acara akan berjalan dengan baik. Kami bersyukur juga semalam kemarin dari Jumat sampai hari Sabtu anak-anak muda merayakan perayaan Natal di tempat ini dengan sangat sederhana tapi tidak mengurangi berkat Tuhan. Kami bersyukur sebentar lagi juga sore anak-anak sekolah minggu merayakan perayaan Natal di tempat ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, guru-guru sekolah minggu akan bersukacita mendidik, mengajar anak-anak dan anak-anak pun juga akan bersukacita merayakan perayaan Natal. Tuhan mohon Roh Kudus, mohon Tuhan memimpin setiap acara. Di dalam nama Yesus kami percaya. Doa kami pagi hari ini dalam hadirat Allah sudah didengar, dijawab oleh Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan baik karena dipimpin oleh Tuhan. Sebagaimana Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya. Ibadah pertama ini Engkau sudah memimpin kami. Kami bersyukur Tuhan karena jemaat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah
kita tidak akan pernah merasa cukup atas berkat-berkat Tuhan. Kita akan terus menanti, menunggu dengan iman berkat-berkat yang lain. Karena akan ada berkat-berkat baru yang Tuhan berikan bagi kita. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu. Pandang Yesus Allahmu yang memberkati engkau. Dengan iman kau tangkap firman ini. Dan engkau jadikan sebagai kekuatan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah turun atas kehidupanmu. Dan berkat dari Tuhan Yesus akan terus memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan engkau akan ada janji Tuhan, firman Allah yang mengatakan engkau adalah anak-anak Tuhan yang berhak mendapat perlindungan daripada Allah ketika angin ribut itu menerpa hidupmu. Sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan setiap hari. Mulai saat ini sampai selama-lamanya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara